Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pada tema sore kali ini kita akan berbicara dan berdiskusi mengenai tema yang ringan saja, yaitu tentang berhemat dalam penggunaan air. Seringkali kita masuk ke dalam masjid, hendak berwudu, kita dapati orang berwudu dengan cara yang berlebih-lebihan. Karena seringnya hal ini, maka dianggap sesuatu yang biasa. Orang tahu bahwa sunnah wudu mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Mentiga-kalikan basuhan, kemudian menyela-nyela jenggot, menyela-nyela jari tangan. Padahal ada satu lagi sunnah wudu yang tidak kalah pentingnya, yaitu berhemat dalam penggunaan air. Dan ini jarang sekali menjadi perhatian, khususnya kita umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat orang berwudu, dia buka keran dengan lebar, keluar air dengan deras, kemudian dia berwudu. Bahkan ada juga yang berdoa sambil dia berwudu, maka bisa diyakini air yang digunakan lebih daripada 1 liter, mungkin 2 liter, mungkin 3 liter. Dan ini Masya Allah sangat berlebih-lebihan, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena fenomena ini jarang diingatkan, jarang diajarkan, sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan satu hal yang keluar dari sunnah Nabi, itu berhemat dalam penggunaan air, baik dalam berwudu, baik dalam mandi. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa banyak Rasulullah berwudu, berapa banyak Rasulullah mandi. Dalam satu riwayat oleh Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 muddan. 1 mud itu adalah 1 air dalam telapak tangan seperti ini. Ukuran yang sederhana, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kalau dikonversi dalam mili, sekitar 675 mili, atau sekitar 3/4 liter wudunya Rasulullah. Kalau mandi Rasulullah 4 kali ini, bahkan sampai 5 kali. Kurang lebih sekitar 2,5 liter lebih sampai dengan 3,5 liter kurang. Itu mandi dan wudunya Rasulullah. Tentu kita heran, apakah cukup? Mana mungkin cukup air segitu untuk mandi? Sekitar 4 liter kurang, atau 1 liter kurang untuk wudu. Pernyataan ini juga pernah dilontarkan salah seorang sahabat ketika dikatakan bahwa Rasulullah berwudu dengan 1 mud dan mandi kurang lebih 4-5 mud. Maka laki-laki tersebut berkata, tentu tidak cukup. Rambut saya panjang, badan saya besar, tidak cukup. Maka dijawab, ada orang yang lebih mulia dari Anda, cukup berwudu dengan 1 mud dan mandi 4-5 mud, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah hadis yang sahih, muttafaq alaih. Tentu agar kita bisa meneladani Rasulullah, maka perlu adanya pembelajaran, adanya pengajaran tentang bahwa beginilah wudu seharusnya. Berhemat air sedemikian rupa sehingga kita bisa mendekati wudu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatib Al-Fakir pernah mencoba untuk mandi dengan cara Rasulullah, yaitu menggunakan hemat air. Ternyata kita katakanlah misalnya 1 mud itu kita konversi paling tidak 1 gayung. 4 gayung cukup untuk mandi. Mandi besar dengan sampo.
asal metodenya tepat. Berwudu yang benar dengan membuka keran yang kecil, membasahi tangan dengan benar, akan cukup kurang lebih 1 liter kurang. Para salaf, menurut Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika mereka berwudu, maka air basuhannya itu tidak jatuh. Dia gunakan air sedikit, dia usap. Dia ambil lagi air sedikit, dia usap. Seperti itulah para salaf melakukan wudu. Bahkan Imam Ahmad berkata, tanda dari kurangnya fikih seseorang yaitu menggunakan air dengan tidak beraturan. Dalam Islam disebut adalah israf, berlebih-lebihan. Dan mubadzir atau tabdzir, menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan kedua hal ini oleh para mufassirin dianggap satu. Israf dan tabdzir yaitu sama, penyia-nyiaan terhadap sesuatu, dan dibenci oleh Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan orang-orang yang memubadzirkan sesuatu adalah temannya syaitan. Jadi permasalahan yang selama ini kita anggap ringan, wudu dengan membuka keran berlebih-lebihan, mandi berlebih-lebihan dengan menggunakan mungkin 2 ember, yang kita anggap biasa, ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika air dari gunung mengalir terus, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam berwudu. Bukan masalah air kemudian sama aja terbuang, tapi ini adalah pendidikan jiwa. Orang yang sudah melatih jiwanya untuk memubadzirkan sesuatu, berlebih-lebihan dalam sesuatu, maka dia akan terbiasa. Kalau terbiasa akan menjadi karakter dan budaya. Ini yang tidak diinginkan. Satu saat ada seorang Arabi bertanya pada Rasulullah tentang wudu. Maka Rasulullah mencontohkan berwudu. Maka Rasulullah berwudu 3 kali. Setelah selesai, Rasulullah bersabda pada laki-laki tersebut, "Hadzal wudu. Man zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama." Inilah wudu, yaitu 3 kali. Siapa yang lebih daripada 3 kali, maka dia telah melakukan tindakan asaa, berbuat jelek, ta'adda, berlebih-lebihan, wa zalama, telah menganiaya, berbuat zalim. Perkara air disifati oleh Rasulullah orang yang berlebih-lebihan dan menggunakan air sebagai orang yang berbuat jahat, berlebih-lebihan, dan berbuat zalim alias aniaya. Maka mari kita coba menggunakan wudu, berwudu dengan menggunakan air sedikit mungkin. Tentu di sini letaknya adalah cara, tariqah, metode. Bagaimana kita membuka keran? Bukalah keran sedikit, basuh dengan sungguh-sungguh. Mandilah dengan metode yang tepat sehingga kita menggunakan air sedikit mungkin. Coba kalau bisa mandi minimal dengan 4 gayung. 4 gayung. Kalau bisa mulai dengan 3 gayung lagi. Kalau tidak bisa 4 gayung, 5 gayung. Diupayakan, dicoba dulu, kemudian diupayakan dengan metode yang tepat, insya Allah kita akan bisa mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari demi hari kita belajar untuk bagaimana mengikuti sunnah-sunnah, amalia-amalia yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah beliau uswatun hasanah, suri tauladan? Jangan hanya pada lisan saja suri tauladan, bukan hanya pada ceramah saja tauladan, tapi dalam amalia kesehari-hari mari kita bumikan, kita laksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah yang dicintai oleh beliau sehingga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian tema kita, ringan tapi insya Allah sangat bermanfaat. Mari kita coba berhemat dalam penggunaan air. Insya Allah kita akan mendapat pertolongan Allah. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.